Satropiningit yang asli itu tidak tahu kalau dirinya itu adalah Satropiningit, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini harus dipublikasikan bahwa saya loh ini, bahwa saya ini adalah utusan. Kalau menurut saya sendiri, kalau menurut hemat kami itu tidak logis, tidak rasional gitu. Kan piningit disembunyikan, tidak ada yang tahu. Kalau disembunyikan itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya aneh kalau mengaku-ngaku Satropiningit. Ini ada keganjilan di sini, ada keanehan, sahabat-sahabat semua, aneh. Kan dipingit disembunyikan, jadi tidak ada yang tahu, sahabat-sahabat semua. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sendiri sebagai pelakunya tidak tahu kalau dirinya itu Satropiningit. Namun kami sebagai manusia yang diajarkan oleh guru kami, anak batin, kami bisa merasakan kehadirannya, sahabat-sahabat semua. Bahkan sudah ada di tengah-tengah kita masyarakat, namun tidak bisa dilihat secara mata zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah rabbi sahli sadri wa yassiri amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua, salam takdim kami, salam hormat kami kepada guru-guru, sahabat-sahabat spiritualis dimanapun berada. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung, mensupport channel ini. Semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada guru kami, beliau anak batin, yang selalu mengajarkan, membimbing, mengarahkan pada hal-hal yang positif, sehingga kami terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Dan semoga dengan adanya channel ini bisa menjadikan tali persaudaraan untuk kita semua, tali persatuan dari berbagai suku, budaya, agama, sehingga negara ini bersatu, bangsa ini bersatu menjadi lebih baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baik sahabat-sahabat semua, melihat, memantau, dan memperhatikan komentar dari sahabat-sahabat semua, kami bisa memahami apa yang dimaksud dengan isi pesan sahabat-sahabat semua. Nah, baik sahabat-sahabat semua, mungkin kami di sini hanya sedikit meluruskan bahwa pengertian Satropiningit sudah pernah kami jelaskan di konten-konten sebelumnya. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memang baru menemukan channel ini, kami sarankan untuk melihat atau menonton video-video sebelumnya. Karena kalau kita ambil langsung di konten atau di pembahasan kali ini, mungkin kurang maksimal. Karena apa? Karena channel ini setiap pembahasannya selalu berkaitan antara konten yang satu dengan konten yang lainnya, sahabat-sahabat. Jadi sekali lagi kami sarankan kepada sahabat-sahabat, mohon untuk ditonton video-video sebelumnya. Nah, pada video-video sebelumnya kami pernah membahas pengertian satu sosok yang kita tunggu-tunggu, yaitu Satropiningit, sahabat-sahabat semua. Tentu saja kita semua tahu apa yang dimaksud dengan Satropiningit, apa yang dimaksud dengan bocah angon. Nah, sempat kami sampaikan di video tersebut, ya. Mungkin nanti akan saya cantumkan videonya. Nanti sahabat-sahabat bisa buka di deskripsi ya, atau di pin komentar. Nah, di sana dijelaskan bahwa pengertian Satropiningit, sahabat-sahabat. Nah, satria. Nah, disebut satria itu manusia yang bisa menjaga, manusia yang bisa mempagar dirinya
dari hawa nafsunya. Mempagar apa? Mempagar hatinya, mempagar pemikirannya, mempagar ucapannya dan perbuatannya, sehingga bersinergi dan selaras antara hati, pemikiran, ucapan dan perbuatan. Nah, kenapa harus dipagar? Karena kalau tidak dipagar, di sini ada hawa nafsu, di sini ada ego. Ketika hati lemah, maka itu sangat rentan untuk dikuasai nafsu. Ketika pemikiran lemah, itu sangat rentan untuk dikuasai hawa nafsu. Ketika ucapan ini lemah, bahkan perbuatan juga ini lemah, itu sangat rentan iblis laknatullah menguasai diri kita, sahabat-sahabat. Nah, satria, kembali lagi ke satria. Satria itu bisa menjaga dirinya, menata dirinya, menjajarkan dirinya. Menjajarkan di sini adalah menjajarkan hatinya, menjajarkan pemikirannya, menjajarkan ucapan dan perbuatannya, sahabat-sahabat semua. Sehingga terbentengi, sehingga ego itu susah untuk masuk, sehingga hawa nafsu tidak bisa menguasai diri, sahabat-sahabat semua. Ini adalah versi secara hakikat bahwa nafsu itu tidak diangon, tapi kita menjaga ladang kita menjaga sawah kita. Ladang kita apa, sawah kita apa, yaitu hati, pemikiran, ucapan dan perbuatan, supaya tidak diranjah oleh hawa nafsu. Oke lah, kita analoginya seperti seekor domba yang akan memakan padi. Nah, berarti kita menjaga padinya supaya domba tidak bisa masuk. Nah, begitupun dengan diri kita, kita mempagar diri kita, hati kita, supaya apa? Hati kita tidak terserang penyakit. Mungkin sahabat-sahabat tahu jika berbicara masalah penyakit hati, mungkin di situ ada syirik, ada riya, ada dengki, ada takabur, bidik dan lain-lain, ya. Banyak sekali penyakit hati. Itu salah satu memang bisa. Nah, jika sudah muncul penyakit hati, berarti pagar kita ada yang lemah, atau pagar ada yang rusak, atau bisa saja tidak dipagar, sehingga kita terbelenggu di sana. Nah, kemudian pemikiran. Ketika pemikiran ini tidak dijaga, sahabat-sahabat semua, artinya dipagar. Karena kalau tidak dijaga atau tidak dipagar, maka pemikirannya akan berpikir hal-hal yang tidak baik. Seperti apa? Seperti merasa dirinya paling benar, seperti merasa pintar sendiri, tidak mau mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, atau mungkin dari nasihat-nasihat orang lain. Karena apa? Karena merasa dirinya paling hebat, paling sakti, paling berilmu. Nah, artinya apa? Berarti pemikirannya tidak dijaga, pemikirannya tidak dipagar, sehingga terbelenggu oleh hawa nafsu. Maka selaras di sini bukan selaras kebaikan, tapi hati dan pemikirannya selaras untuk tidak kebaikan. Artinya bukan itu yang kita inginkan, bukan itu ajaran yang dibawa oleh Sadruddin Ingin, sahabat-sahabat. Begitupun ucapan dan perbuatan. Lisan ini juga harus dijaga, tingkah laku juga harus dijaga, karena itu adalah yang terlihat oleh mata kita semua. Nah, baik sahabat-sahabat semua, intinya kita selalu menjaga, memfagar diri kita sehingga kita tidak terbelenggu oleh hawa nafsu. Karena ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu, sahabat-sahabat semua, hati dan pemikiran kita tertutup. Jadi yang diutamakannya ego, yang diutamakannya adalah karena merasa dirinya paling benar. Nah, sahabat-sahabat semua, ayo kita sama-sama untuk menjaga, mempagar diri kita sehingga benar bahwa kita adalah seorang khalifah, kita adalah seorang pemimpin, sahabat-sahabat semua. Karena pada hakikatnya semua manusia sama, diciptakan sama, punya hati, punya pemikiran, punya ucapan dan perbuatan. Nah, di
disebut khalifah di sini menurut hemat kami sahabat-sahabat semua, kita yang bisa mengendalikan semuanya. Kita bisa mengendalikan hatinya, bisa kita mengendalikan pemikirannya, ucapan dan perbuatannya yang ada di dalam diri kita semua, sahabat-sahabat semua. Artinya kita bisa menjadi pengendali, kita bisa menugaskan hati untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menugaskan pemikiran kita supaya selalu berpikir yang positif. Kita menugaskan lisan kita supaya lisan kita selalu menyampaikan kata-kata atau bahasa-bahasa yang sejuk, yang senang, yang orang lain itu ketika mendengar senang, yang orang lain ketika mendengar itu merasakan suatu kesenangan, suatu kesejukan, suatu kedamaian dengan lisan ini, sahabat-sahabat semua. Begitupun dengan perbuatan, atau bisa disebut dengan akhlakul karimah, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau mencontohkan akhlaknya sehingga kita bisa belajar sahabat-sahabat semua. Artinya ketika hati, pemikiran, ucapan dan perbuatan kita kontrol selama 24 jam, ya meskipun memang tidak bisa 24 jam, ya minimal dalam satu hari kita bisa mengecek, kita bisa kontrol, kita bisa tugaskan mereka, karena kita adalah seorang pemimpin untuk diri kita sendiri, sahabat-sahabat. Nah, ketika kita sudah bisa memimpin, ketika kita sudah bisa mengontrol semua yang ada di dalam tubuh kita ini, sahabat-sahabat semua, itu kami katakan sebagai kesatria. Nah, kebalikannya, berarti kebalikan dari kesatria adalah pengecut, pecundang. Karena apa? Karena dia tadi dirinya sudah dikuasai oleh hawa nafsu dunia. Karena Allah menitipkan 4 kekuatan itu, hati, pemikiran, ucapan dan perbuatan, untuk dijaga, untuk digunakan sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat-sahabat semua. Nah, setelah menjadi kesatria, maka terjadi di situ piningit, sahabat-sahabat semua. Nah, menurut hemat kami, menurut apa yang disampaikan oleh guru kami, yaitu anak batin, disebut piningit adalah sudah tidak ada antara. Artinya di sini piningit itu tersembunyi, tidak terlihat. Antara siapa? Antara dirinya dengan Tuhannya. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada qalbu, di sana ada ruh. Jadi tidak ada antara. Mungkin kalau urat nadi yang ada di leher kita ini, itu ada antara, sahabat-sahabat semua. Nah, kalau ini sudah tidak ada antara. Kalau sudah tidak ada antara, sudah tidak ada makhluk, hanya dirinya dengan Tuhan, sahabat-sahabat. Di sanalah piningit. Nah, segala sesuatu tergantung, karena semuanya bersandar. Karena kalau lepas dari pertolongan Sang Maha Kuasa, maka tidak akan menjadi kesatria. Kenapa? Karena hakikatnya tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tentunya celakalah bagi orang-orang yang tidak berpikir. Artinya celakalah bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Kalau menggunakan pemikiran mungkin mentok. Karena apa? Karena kan di sana kan ada level IQ. Tapi kalau akal itu tidak terbatas, langsung ke server, langsung ke pusat. Ya, segala sesuatu tetap kita menggunakan hati dan pemikiran yang jernih supaya membuka diri, siapa diri kita sebetulnya, siapa diri kita, siapa pencipta kita, sahabat-sahabat semua. Nah, yang jadi pertanyaan sahabat-sahabat semua, kenapa banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya satria piningit, sahabat-sahabat semua? Nah, jadi apa? Di sana kan piningit itu berarti antara hidup dengan yang menghidupkan. Ya, antara hidup dengan yang menghidupkan, berarti antara dirinya dengan penciptanya. Sudah tidak ada antara, sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada dirinya dengan Tuhan. Nah, berbicara satria piningit, kami tidak menunjuk,
kepada salah satu tokoh. Kenapa? Karena Satrio Piningit seperti yang sudah kami sampaikan, Satrio Piningit itu sudah ada. Kenapa kami bisa mengatakan sudah ada? Kenapa? Karena kami bisa merasakan kehadirannya. Karena manusia mempunyai rasa. Nah, setelah mempunyai rasa pasti mempunyai rumasa. Setelah mempunyai rumasa pasti mempunyai perasaan. Nah, itulah manusia sejatinya, sahabat-sahabat semua. Kita bisa merasakan kehadiran Satrio Piningit, sahabat-sahabat semua. Meskipun secara mata zahir kita tidak bisa melihat. Nah, menurut pemahaman kami, Satrio Piningit yang asli itu tidak tahu kalau dirinya itu adalah Satrio Piningit, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini harus dipublikasikan bahwa saya ini adalah utusan. Kalau menurut saya sendiri, kalau menurut sahabat kami itu tidak logis, tidak rasional gitu. Kan Piningit disembunyikan, tidak ada yang tahu. Kalau disembunyikan itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Makanya aneh kalau mengaku-ngaku Satrio Piningit. Ini ada keganjilan di sini, ada keanehan, sahabat-sahabat semua, aneh. Kan dipingit disembunyikan, jadi tidak ada yang tahu, sahabat-sahabat semua. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya sendiri sebagai pelakunya tidak tahu kalau dirinya itu Satrio Piningit. Namun kami sebagai manusia yang diajarkan oleh guru kami, anak batin, kami bisa merasakan kehadirannya, sahabat-sahabat semua. Bahkan sudah ada di tengah-tengah kita masyarakat, namun tidak bisa dilihat secara mata zahir. Nah, ini adalah versi kami, sahabat-sahabat semua. Tentunya sahabat-sahabat juga mempunyai versi dan narasi tersendiri. Tidak apa-apa, karena bangsa ini adalah bangsa demokratis, bebas berargumen, bebas berpikir, sahabat-sahabat semua. Jadi itulah menurut hemat kami. Jadi kami ketika berbicara Satrio Piningit, kami tidak menunjuk kepada salah satu pihak, kepada salah satu tokoh atau kepada seseorang, tidak. Adapun kami sahabat-sahabat di sini hanya mengklarifikasi, meluruskan jika sahabat-sahabat semua menonton video kami hanya sebagian video saja, maka kami yakin akan kurang memahami isi di channel ini, isi konten-konten di channel ini. Karena apa? Karena konten kami selalu berkaitan. Jadi yang kami sampaikan terkait Satrio Piningit itu tidak menunjuk kepada salah seorang, sahabat semua. Hanya kami bercerita tentang Satrio Piningit itu seperti ini ciri-cirinya dan membawa ajaran seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, menurut sahabat-sahabat semua, apakah seperti itu atau tidak? Nah, kalau misalkan memang ada yang benar, terus yang mana gitu kan? Tunjukkan kepada kami gitu kan. Kalau memang ada yang benar gitu. Ini kan secara versi, secara narasi, sahabat-sahabat semua. Nah, itu saja mungkin sahabat-sahabat semua ya. Ini hanya sekedar mengklarifikasi ya, meluruskan supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi saran kami kepada sahabat-sahabat semua, silakan ditonton kembali video-video yang sudah kami sampaikan sebelumnya supaya tidak salah paham gitu, sahabat-sahabat semua ya. Nah, kembalikan lagi kepada sahabat-sahabat semua penilaiannya. Sampai di sini dulu, nanti kita akan sambungkan lagi videonya. Terima kasih. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.